Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Profita Wijayanti SEMSI AKSIE selaku pembina Kasehima FE Unisula, pembicara kita Pak Anto Aprianto MEI selaku anggota dari MES, AG Muklis Pradityo selaku Ketua Kasehima FE Unisula, dan juga kepada seluruh hadirin dan panitia yang hadir pada kesempatan kali ini. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat rezeki, sehingga dapat berkumpul meskipun dilakukan secara virtual. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Nabiullah Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan kemuliaan ini. Amin ya robbal alamin. Untuk mempersingkat waktu sebelum acara kajian ini dibuka, maka perkenankan saya, Anas Fauzia Azhara, sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara kali ini. Adapun susunan acara pada kesempatan kali ini adalah yang pertama pembukaan, kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga penyampaian materi, yang keempat sesi tanya jawab, yang kelima sesi foto bersama, dan yang keenam penutup. Baiklah, sebelum memulai acara, marilah kita buka acara kajian ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudari Ratna Wahyu Syafa'ah, kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbahalillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Lahu mulkus samawati wal ard wa huwa yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwal awwal wal akhir wal dhahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Lahu mulkus samawati wal ard wa ilallahi turja'ul umur. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga bacaan Quran tadi menambah rahmat dan barokah pada acara ini. Amin. Sebelum masuk ke penyampaian materi, saya akan membacakan terlebih dahulu sedikit profil atau jabatan dari pemateri kita, yaitu Pak Anto Aprianto MEI. Beliau adalah dosen ekonomi Islam. Di sini beliau memiliki beberapa jabatan, yaitu yang pertama Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK Kota Bogor tahun jabatan 2015 sampai 2026. Yang kedua adalah Dewan Pengawas Syariah Rumahku Surgaku. Yang ketiga Ketua Komunitas Ekonomi Islam Indonesia atau Koneksi. Yang keempat Wakabit Diklat Kondai Masyarakat Ekonomi Syariah atau MES Bogor. Yang kelima Wakil Ketua Dewan Syariah Ikatan Saudagar Muslim se-Indonesia atau ISMI Bogor Raya.
Bank Jabodetabek. Yang ketujuh adalah Direktur Ekonomi DPP Riba Krisis Center atau RCC. Langsung saja masuk ke acara inti, yaitu penyampaian materi. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan materi selama 45 menit yang akan disampaikan oleh Pak Anto Aprianto, MEI. Kepadanya kami persilahkan. Tes suara, tes suara, bismillah, kedengeran? Alhamdulillah jelas, Pak. Jelas ya. Pak Yatna, suara oke ya di Kalam TV? Oke ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nas'aluka ridhaka ya Allah wal afiyah wa sihhata wa salam wal hidayah wa taufiq wa rahmah wal magfirata bil barakati surati al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Baik, hadirin wa hadirat peserta kajian Islam, ekonomi Islam, fikih muamalah bulanan ya yang diselenggarakan oleh kelompok studi ekonomi Islam Himmah Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Unisula Semarang, Jawa Tengah. Ibu pembina KSI Himmah yang saya tidak bisa sebutkan tapi tidak mengurangi rasa hormat saya, para panitia kajian bulanan ekonomi Islam ini dari Himmah Unisula, para peserta juga selamat datang dan selamat mengikuti kajian ini, juga tak terlupakan terima kasih juga atas supportnya dari media online ini ya, Pak Suyatna dari Kalam TV ya. Kalam TV ini insya Allah selalu membersamai saya membantu untuk live streaming kajian-kajian ekonomi Islam kita, sehingga insya Allah setelah ini teman-teman mahasiswa di Unisula masih bisa menyaksikan ulang ya, kapan saja, di mana saja, tinggal masuk ke link YouTube channelnya Kalam TV. Insya Allah di beberapa KSE yang lain di seluruh Indonesia, alhamdulillah ya, dari Sumatera, Jawa, semuanya alhamdulillah saya coba arahkan diliput, di live streamingkan oleh Kalam TV. Terima kasih sekali lagi kepada Kalam TV. Jazakumullahu khairan katsiran. Baik, di kesempatan Ahad yang cerah ini ya, kami di Jabodetabek itu bersyukur insya Allah hari ini adalah hari terakhir PPKM ya, PPKM darurat, nggak tahu nih level berapa ya, asal jangan ditambah lagi levelnya, mirip-mirip kayak itu ya, kayak kuliner level 3, 4, pedas banget dan lain sebagainya. Jangan ditambah lagi Pak, cukup. Insya Allah kami semua warga-warga negara yang baik akan tetap protokol kesehatan, tapi mohon dibantu juga kemudahan dalam mengais rezeki, menjemput rezeki kami, insya Allah ya. Semuanya saling menghargai, saling membantu, saling menjaga diri ya, satu sama lain sehingga pandemi ini bisa segera kita atasi ya. Baik,
Kak Himah dan juga pemirsa dimanapun berada, baik di Zoom meeting ini maupun melalui live streaming di Kalam TV. Saya lihat tadi di YouTube sudah ada beberapa yang juga hadir. Jadi alhamdulillah ini makin memperpanjang syiar dari Hima, tidak hanya eksklusif di dalam Zoom, tapi juga di YouTube sudah beberapa yang tidak bisa masuk atau tidak ingin masuk ke Zoom bisa menyaksikannya juga live streamingnya. Ya, hari ini kita bicara tentang prospek industri halal. Ya, ini memang sangat menarik dan perlu kita bahas selalu supaya menjadi bagian dari peningkatan imunitas. Ya, kadangkala memang yang kita sering tidak sadari, pandemi ini menggerus, ya, menghabiskan, kalau tidak disebut kasarnya, membunuh kepercayaan diri, keyakinan, kreativitas, semuanya hancur, luluh berantakan. Maka kajian-kajian seperti ini terus harus sering diupayakan, terutama diundang pula ya. Kalau bisa kesempatan ke depannya adalah para pelaku usaha muslim ya. Jadi para pelaku usaha dari kalangan muslim, mereka bisa kita bina, bisa kita berikan terus motivasi agar terus bertahan di kondisi pandemi seperti ini. Karena kita tidak bisa memastikan apa sebetulnya yang dihadapi setiap kita. Masing-masing punya ujian, tapi minimal kita bisa membantu meringankan beban mereka. Ya, karena kadang-kadang ya bertubi-tubinya ujian ekonomi itu bisa melemahkan pertahanan, sehingga lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak salah kalau Sayyidina Ali itu pernah mengingatkan dalam asarnya, padahal faqru ayakuna kufran ya. Jadi kadang-kadang kefakiran itu bisa menyebabkan seseorang menjadi kafir. Ini yang kita perlu pahami ya. Jadi kesulitan ekonomi itu bisa merembet. Jadi bukan hanya hilang iman, bukan hanya hilang pendapatan ataupun apa namanya jalankan, tapi juga ia akan kehilangan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya berharap mudah-mudahan nanti ke depannya kajian-kajian bulanan ini bisa lebih semarak dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi pelaku langsung ya, praktisi, para pengusaha, para pedagang, para pelaku ekonomi kreatif, ekonomi UMKM untuk kaum muslimin ya. Insya Allah mudah-mudahan Allah memudahkan semua langkah kita. Baik, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya akan memulai dengan materi tentang menguatkan tiga pilar ekonomi Islam. Boleh naik satu slide sebelumnya dulu. Di screen layar Zoom sudah ditampilkan tentang materi ini ya. Sebelumnya, ya slide ketiga, satu lagi, oke. Ini sengaja saya kasih pengantar tentang menguatkan tiga pilar ekonomi Islam. Ada yang sudah bisa menebak kira-kira gambar apakah yang saya tampilkan di situ sebagai pengantar? Oke, ada yang bisa menjawab? Ya, jawabannya gambar ini adalah isi dari Ka'bah yang mulia ya. Kita sholat menghadap kiblat, menghadap Ka'bah, dan isi Ka'bah ini yang unik, ya ini memang menjadi rahasia tersendiri yang sampai sekarang saya masih bersemangat, mudah-mudahan bisa bertemu teman-teman teknik sipil ataupun arsitektur yang bisa menjelaskan secara ilmiah dan Islamiah, secara alasan syar'inya, mengapa di dalam Ka'bah itu Allah menciptakan pilarnya 3. Ya, tidak umum seperti layaknya bangunan. Kalau bangunan itu pasti biasanya pilarnya kalau tidak di tengah, di ujung-ujungnya. Tapi ini Ka'bah ini 3 ya, Allahu a'lam. Tapi ini bukan cocok logi, mudah-mudahan pas ya. Kadang-kala sekarang kita sering banget mengkaitkan sesuatu dengan sesuatu tanpa ilmu sehingga terkesan jadi cocok logi, cocok-cocokan ya. Jadi apa yang kita lihat ini adalah 3 pilar di dalam Ka'bah. Seolah-olah ya ini mudah-mudahan relevan dan mendukung dari 3 pilar ekonomi Islam. Apa maknanya? Slide berikutnya silakan.
Jadi di dalam ekonomi Islam itu sebetulnya terdiri juga dari pilar-pilar seperti bangunan layaknya. Jadi kalau mau membangun sebuah bangunan, kita pasti mengawali dengan membuat fondasi ya. Fondasi itu jadi sesuatu yang bisa membuat pertahanan dan ketahanan si bangunan itu terjamin. Nah, fondasinya ekonomi Islam itu ada 3. Nah, sekaligus ini menjawab pertanyaan, kalau ada umat kita yang masih awam, atau bahkan musuh-musuh Islam bertanya, ya, apa yang membuat ekonomi Islam itu kok tidak terasa di Indonesia ini? Ya, pengaruhnya, dampaknya itu karena simple. Pilarnya belum terbangun secara utuh. Ya. 3 pilar ini seperti sederhana, tapi ternyata ini menjadi kata kunci. Mengapa ekonomi Islam di negeri kita belum terasa dampaknya? Apa saja yang termasuk 3 pilar ekonomi Islam? Yang pertama adalah sektor real. Ya. Sektor real itu disebut juga real sektor, sektor yang sesungguhnya, sektor yang bersentuhan langsung dengan kegiatan ekonomi di masyarakat sehari-hari. Ya. Jadi urusan apa saja sangat mempengaruhi atau yang keberadaannya dapat dijadikan tolak ukur untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi. Tidak lepas dari kegiatan ekonomi sehari-hari, produksi, distribusi, konsumsi. Itu sektor real. Segala bisnis, usaha, ya, kegiatan yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi, itulah sebetulnya sektor real yang harus kita lihat. Saya lanjut dulu. Sektor yang kedua adalah sektor keuangan bebas riba, atau di Indonesia disebut sebagai LKS, ya, Lembaga Keuangan Syariah. Ya. LKS ini ternyata adalah pilar kedua yang menempati juga hal penting. Bahkan uniknya di Indonesia itu ekonomi Islam kita yang lebih dikenal duluan dengan istilah ekonomi syariah itu mulai booming, kemudian juga menyebar secara masif, itu langsung ke pilar kedua, pilar lembaga keuangan syariah ini. Nah, Otoritas Jasa Keuangan membagi LKS ini ke dalam 3 bidang, yaitu perbankan syariah, industri keuangan non-bank syariah, ya, industri keuangan non-bank syariah atau IKNB syariah, lawannya dari perbankan syariah. Satu lagi adalah pasar modal syariah. Jadi ketiga hal ini adalah bidang yang terdapat dalam lembaga keuangan syariah atau sektor keuangan bebas riba. Yang ketiga adalah sektor sosial atau ZISWAF. Ya, ZISWAF ini singkatan dari zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Instrumen keuangan Islam yang sebenarnya luar biasa, ya. Menjadi salah satu, kalau tidak salah dari salah 4, ya. Salah 4 dari kira-kira, ya kan, salah 4. Ada 1, 2, 3, 4 gitu, ya. Ada salah 4 dari belasan instrumen fiskal yang dimiliki oleh ekonomi Islam. Jadi kalau kita mau bikin perbandingan, di dalam sistem ekonomi konvensional yang juga dianut oleh Indonesia, sistem fiskalnya, instrumennya masih hanya pajak tok, ya. Jadi kalau kita bertanya apa sebetulnya yang menjadikan Indonesia kuat secara fiskal, ternyata tidak kuat. Kenapa? Instrumen fiskalnya cuma 1, pajak saja. Padahal dalam ekonomi Islam, dalam kajian ekonomi makro Islam, itu instrumen fiskalnya banyak. Salah 4-nya adalah zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dan masih banyak lainnya. Nanti di lain kesempatan, kalau kita bisa bertemu kembali, kita akan bahas, ya, sesuai permintaan. Misalnya kalau panitia mau membahas tentang instrumen fiskal Islam itu apa saja yang menjadi salah satu pendorong dari kesejahteraan negeri, ya, negeri Muslim. Karena kalau kita berharap terus pada pajak, ya seperti sekarang lah, ya, 76 tahun Indonesia merdeka seperti ini, ya, kondisinya. Mungkin perlu dicari solusi lain supaya, ya, Indonesia ini tidak hanya mengandalkan di sektor pajak saja. Oke, lanjut, ya. Baik, maka saya ingin mengingatkan dari 3 pilar ekonomi Islam ini, ya, kira-kira mana yang
yang belum terasa betul di tengah-tengah umat, di tengah-tengah negeri kita Indonesia ini. Kan ada 3 tadi ya, yaitu sektor real, kemudian sektor keuangan bebas riba, dan yang ketiga adalah sektor sosial. Yang tadi saya sudah singgung sedikit, Indonesia itu unik. Ketika mulai menerapkan ekonomi Islam, yang pertama kali diterapkan malah sektor kedua, sektor keuangan bebas riba. Jadi mulai dari mendirikan dan mengembangkan perbankan syariah, diikuti oleh IKNB syariah, pegadaian syariah, kemudian apalagi leasing syariah, ya, asuransi syariah, sampai ke koperasi syariah, Baitul Mal wa Tamwil, dan sebagainya. Lalu sektor ketiganya, sektor sosialnya begitu sangat masif, luar biasa. Hari ini kita sangat berterima kasih ada sektor sosial yang yang mendukung dan juga memberikan banyak sekali terobosan terhadap kesejahteraan umat, ya. Ziswaf ini, zakat, infak, sedekah, wakaf. Kita mengenal ada 2 pembagian dari badan hukum ataupun kelembagaan dari Ziswaf. Kalau yang resmi dibentuk oleh negara itu adalah BAZ, ya, Basnas. Ya, Basnas tingkat pusat ataupun Basnas di tingkat daerah, dari provinsi, kemudian kota, kabupaten, hingga kecamatan. Itu Basnas adalah resmi yang didirikan oleh pemerintah. Sementara yang didirikan oleh swadaya masyarakat namanya LAZ, ya, Lembaga Amil Zakat. Ini banyak sekali, ya, ada Lazismu, Lazis Muhammadiyah, ada Lazisnu, Lazis Nahdlatul Ulama. Nah, di Yayasan Sultan Agung Semarang itu ada Lazis Sultan Agung. Ya, sekaligus saya ingin menyampaikan bahwa itu Ketua Lazis Sultan Agung Semarang adalah musrif saya dan rekan saya seperjuangan. Jadi kebetulan ketika S2 Ekonomi Islam di Universitas Ibnu Khaldun Bogor, saya bertemu dengan Ustadz Hasanuddin LCMEI. Beliau S1-nya Syariah di Al-Azhar Mesir, S2-nya berbarengan dengan saya. Satu angkatan, satu kelas di S2 Ekonomi Islam Ibnu Khaldun Bogor. Dan setelah lulus pulang kembali ke asalnya, ya, di Jawa Tengah, beliau diminta oleh Yayasan Sultan Agung menjadi ketua dari Lazis Sultan Agung. Nanti bisa ya teman-teman Himmah bisa mengundang beliau, bisa bersilaturahim dengan beliau, karena sama nih, satu guru satu ilmu, insya Allah ya. Ustadz Hasanuddin LCMEI ini sama-sama sanad ilmunya dari guru kita, Profesor Dr. Kiai Haji Didin Hafiduddin MS, ya. Beliau adalah pakar zakat nasional yang alhamdulillah bisa membawa banyak perubahan lewat zakat ini. Jadi Lazis Sultan Agung itu adalah contoh dari swadaya masyarakat. Ya, saya pernah mendengar penjelasan dari Ustadz Hasan bahwa di Lazis Sultan Agung itu alhamdulillah sekarang bisa berdiri rumah sakit Sultan Agung, ya. Rumah sakit Sultan Agung itu yang berasal dari wakaf. Itu adalah contoh terbaik, luar biasa. Sehingga kaum duafa itu bisa menikmati fasilitas kesehatan, kedokteran secara cuma-cuma melalui gerakan wakaf dan juga zakat yang dikelola oleh Lazis Sultan Agung. Itu Masya Allah, luar biasa, ya. Oke, jadi kalau saya sudah bahas barusan, 2 sektor sudah duluan berdiri, mana yang ketinggalan? Sektor yang pertama malah, sektor real. Sektor yang sebetulnya sangat kita perlukan sehari-hari karena kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi ada di sana. Nah, kalau kita mau jujur hari ini, ekonomi Islam kita ini baru membicarakan tuh level 1 gitu, kalau menggunakan pendapatnya Ustadz Muhaimin Iqbal, yang tayang di screen monitor, ya. Beliau mengkritik, ya, otokritik tepatnya, ya, mengingatkan kita umat Islam Indonesia jangan terus-terusan berada di level 1. Level 1 ini sejak tahun 90-an, ya. 91, 92 ketika Bank Muamalat berdiri, terus-terusan kita sampai sekarang ngomongnya perbankan syariah terus. Kemudian sejak Basnas berdiri tahun 2000-an, ya, kalau tidak salah, juga zakat terus yang kita bicarakan, atau BWI yang baru sekarang mulai booming, ya, Badan Wakaf Indonesia. Tapi sebetulnya yang luput dari perhatian kita adalah masalah sektorial. Maka saya menyambut dengan sangat luar biasa, mengapresiasi ketika teman-teman Kasih Himmah Unisula ingin membicarakan industri halal. Nah, ini sektor pertama kita yang luput dari perhatian, ya. Coba saya mau tanya, kalau
antum-antuna semua saya tanya, per kamar mandian kita, semua alat-alat yang kita pakai di kamar mandi, rata-rata itu produk mana? Produk muslim atau non-muslim? Ya kan? Kita nggak bisa memastikan sampo kita ini benar-benar halal atau tidak. Ya kan? Dan memang jarang sekali gitu. Sampai disentuh ke urusan halalnya. Sabun kita, pasta gigi kita, baru sekarang-sekarang ya, memang sedang ramai sekali. Memang tren syariah itu bagus, tren halal itu luar biasa. Bukti yang sangat luar biasa, konkret. Ketika tiba-tiba, saya tidak endorse ya, ini cuma contoh dalam kajian akademik, ketika muncul pasta gigi Shasha, ya, yang dengan tagline-nya halal, karena berasal dari bahan bakunya siwak, itu langsung luar biasa. Setiap kali tampil di display minimarket, supermarket, warung-warung kelontong, ya, warung-warung tetangga itu laris manis luar biasa, menggantikan senior-seniornya yang sudah hadir lebih dulu itu dalam dunia perpasta gigian. Ya. Padahal kalau dilihat produksi mana, ternyata saya lihat produksinya tetap juga dari perusahaan Jepang atau Korea ya kalau tidak salah, itu antara Jepang atau Korea, yang berarti bukan milik muslim, hanya pekerjanya saja muslim, tapi produknya itu pabriknya bukan pabrik muslim. Tapi hebat itu pabrik, bisa melihat peluang, prospek yang jadi judul kajian kita hari ini. Umat Islam kita ini ternyata baperan loh. Jadi kalau disentuh dengan halal, dengan syariah, mau mereka. Asal ada. Nah ini cuma masalahnya kan harus dengan partai besar, harus banyak produksinya sehingga mudah untuk mengambil jalur distribusi. Tapi kalau dia tidak menggunakan partai besar jalur distribusi yang khusus, habis, ya. Sebenarnya pasta gigi siwak itu sudah ada sejak dulu, tapi memang tidak kuat secara modal dan lain sebagainya. Ya, ini salah satu contoh saja bahwa ternyata tren halal ataupun syariah itu dalam produk per kamar mandian khususnya pasta gigi itu menjadi satu fenomena yang menarik. Bahkan bisa diteliti secara ilmiah loh. Misalnya kalau ada yang nanti ngangkat tentang skripsinya tentang ini ya, produk-produk halal, tren halal itu bisa dipastikan memang unik ya masyarakat Islam kita ini. Oke. Jadi apa yang diingatkan lewat buku tersebut ya, masih ke slide yang tadi selanjutnya, bahwa Ustadz Muhaimin Iqbal ini tahun 2013, bayangkan 7 tahun yang lalu beliau pernah menulis satu buku Syariah Economics 2.0. Saya kebetulan alhamdulillah pernah langsung berdiskusi dengan beliau karena dulu 2015-2016 saya punya program, diamanahi satu program TV, walaupun TV Islam kabel ya, di Wesal TV, itu Rihlah Ilmiah Ekonomi Islam. Saya bertemu dengan tokoh-tokoh ekonomi Islam, para pemikir ekonomi Islam Indonesia, membahas tentang gagasan-gagasan pemikiran mereka. Nah, salah satu yang saya bahas dengan beliau adalah apa sih maksudnya ekonomi Islam level 2 ini? Ya, ternyata bukan cuma makanan pedas ya, kuliner-kuliner yang berlevel-level. Secara ekonomi Islam juga ada levelnya menurut beliau. Nah, kalau kita masih ngomongin tentang perbankan, ya, industri keuangan non-bank syariah, ya, atau LKS lah, kemudian juga Jiswap, itu kita masih di level dasar sekali, level 1. Pertanyaannya, kapan kita mau pindah mulai membicarakan tentang pertanian syariah itu seperti apa ya? Perikanan syariah itu seperti apa ya? Perkebunan syariah itu seperti apa ya? Kemudian UMKM syariah ini perlu disentuh. Nanti saya akan sampaikan datanya dari beberapa kementerian tentang potensi UMKM kita. Tapi juga sekaligus tantangan karena sistem halalisasi ya, halal di Indonesia ini sedang dalam masa krisis. Sejak 2014 ada undang-undang jaminan produk halal, itu secara tidak langsung menghentikan ya, mempensiunkan kinerja dari LPPOM MUI sebagai institusi yang dulu mengeluarkan sertifikasi halal, lalu diambil alih oleh Kementerian Agama membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Dari 2014 sampai 2021 ini belum bisa bergerak. Ya, bayangkan transisi dan masa yang begitu panjang ini kan menjadi persoalan. Halal kita ini bagaimana dalam produk?
LP POM MUI-nya sudah tidak boleh bergerak secara lebih luas lagi, tapi BPJPH-nya juga belum kuat. Nanti saya akan sampaikan datanya. Ya, yang pasti lewat buku ini recommended ya, silakan dicari di online juga banyak karena sudah lama 2013. Tapi isinya luar biasa, membuka wawasan kita bahwa ternyata kita harus sudah mulai berbicara level 2. Apa itu level 2 tadi yang saya sudah singgung ya? Ada pertanian syariah, ada perkebunan syariah, perikanan syariah, UMKM syariah. Itu yang harus kita pikirkan. Kalau mau buka pecel lele syariah itu seperti apa ya? Kalau mau buka rumah potong hewan syariah itu seperti apa ya? Kalau mau buka laundry syariah itu seperti apa ya? Kalau mau buka kos-kosan syariah itu seperti apa ya? Itu kan luar biasa. Yang akhwat, bahkan nggak kepikiran kan antunan yang akhwat, yang muslimah. Pengen nggak fitness? Pasti pengen saya yakin. Nah, bisa nggak bikin fitness syariah khusus muslimah? Ya kan? Jadi aman mereka. Mau pakai baju fitness pun karena di dalamnya hanya wanita saja, aman, tidak ada campur baur ikhtilat dengan laki-laki. Coba, bagaimana kita bicara di level berikutnya tentang aplikasi dari bisnis syariah? Fitness syariah khusus muslimah, kolam renang khusus muslimah. Saya yakin yang muslimah ini pengen berenang, ya kan? Tapi bingung karena setiap kolam renang rata-rata masih campur baur, ikhtilat. Nah, ini jadi peluang bisnis nih, prospek industri halal, ya nggak? Habis ini syirkah patungan bikin kolam renang syariah, ya kan, khusus muslimah. Itu sangat di kondisi sekarang ini pandemi harus banyak olahraga, meningkatkan imunitas, ya kan? Itu saran dokter bukan? Nah, kita ayo ambil kesempatan itu, peluang itu. Yang akhwat muslimah bisa membuat kolam renang syariah, fitness syariah sebagai bagian dari upaya percepatan penyembuhan dan imunitas ya di kala pandemi, insya Allah. Nah, kita lanjutkan ya, next. Maka yang harus saya ingatkan, ya di masa pandemi begini tuh ada semacam fenomena memanfaatkan keadaan. Memang kalau kita bicara teori ekonomi konvensional, ada hukum penawaran dan permintaan ya. Jadi kenapa harga bisa tiba-tiba naik, ada inflasi segala macam itu kan gara-gara salah satunya yang menyebabkannya ada hukum penawaran dan permintaan ya, sehingga ketika permintaan banyak ya penawaran, harga jadi melambung. Nah, di dalam Islam ini perlu ditekan sebab kondisinya bisa membuat sebagian kalangan tidak bisa merasakan. Contoh herbal ya kan, hari ini kita yakin bahwa di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan madu adalah obat dari segala macam penyakit. Ya kan? Herbal seperti habatus sauda dan juga kustul hindi yang diperkenalkan oleh Ustadz Adi Hidayat hafizahullah, itu kan ada dasarnya di dalam hadis riwayat Bukhari. Jadi kita yakin secara imani. Nah, tapi saya perhatikan naiknya gila-gilaan, luar biasa. Yang harganya awalnya cukup bisa terjangkau, bahkan kustul hindi itu awalnya mungkin hanya sekitar berapa puluh ribu, sekarang bisa mencapai lebih dari 100.000. Saya pernah punya kenalan begitu ya, rekan saya jualan kustul hindi sampai mendekati 200.000. Saya bilang, ini bagaimana kalangan menengah ke bawah, terutama duafa, bisa membeli kustul hindi ini kalau harganya hampir 200.000. Ya, maka diingatkan lewat surat Al-Baqarah ayat 168 ya, dan juga 208. Ini ayat-ayat yang mengingatkan kita tentang halalan thayyiban. Nanti saya bahas juga surat An-Nisa ayat 29 ya. Jadi kalau kita bertanya apa dasar dari industri halal, yaitu perintah Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi thayyib, baik, dari apa-apa yang terdapat di bumi. Terus apa? Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya. Dan janganlah, kata Allah, kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Ya. Jadi dari surat Al-Baqarah ayat 168 kita mendapat pelajaran apa? Halal itu perintah Allah. Dan ini yang unik kalau kita belajar ulumul Quran, belajar tafsir,
harfun nidanya, khitab syar'inya ini unik ya, umum, ammah. Tidak ya ayyuhalladzina amanu, tapi ya ayuhan nas. Itu artinya tidak hanya muslim. Allah menyerukan kepada seluruh manusia di muka bumi ini, baik muslim maupun non-muslim, makan yang halal dan thayyib. Ternyata Islam sangat peduli ya kepada seluruh manusia terhadap eksistensi kehidupan kita dengan memerintahkan hanya makan yang halal dan thayyib. Dari makanan kan akhirnya nanti kita akan bicara tentang industri halal secara keseluruhan. Ini unik. Ya, lanjut. Di ayat ke-208-nya ini unik nih. Ujung ayatnya sama. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, hanya depan saja yang berbeda. Kalau tadi sifatnya harfun nidanya ammah, umum ya. Jadi panggilan seruan dari Allahnya untuk umum kepada siapa saja manusia di muka bumi. Ini di ayat ke-208-nya lebih khusus, khos ya. Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fisilmi kaffah. Ya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah. Kafah itu totalitas, sempurna, keseluruhan, tidak ada yang dipilah-pilah. Oh ini tidak enak nggak mau masuk Islam bagian ajaran yang ini nggak enak, yang ini aja yang enak, nggak bisa. Kafah, semua terima. Ya, jalankan semuanya karena di sana ada hikmahnya. Allah tidak mungkin memerintahkan suatu perkara atau melarang suatu perkara kalau tidak ada hikmahnya. Masya Allah. Maka ini menjadi satu landasan. Jadi dua ayat ini adalah ayat yang mengingatkan kita tentang industri halal, juga lifestyle, halal lifestyle, gaya hidup halal. Itu yang kita coba jadikan kesimpulan nanti di akhir bagaimana setelah ini kita hidup secara halal atau lifestyle. Oke, kita langsung melihat data-data yang ada. Next. Jadi secara halal lifestyle, 10 sektor yang ada ini memberikan kontribusi besar untuk perekonomian bukan hanya Indonesia atau secara skala nasional, tapi global ya untuk dunia. Apa saja 10 sektor halal itu? Satu adalah makanan, kedua adalah keuangan, ketiga adalah pariwisata atau apa istilahnya itu yang sedang dikembangkan oleh Pak Sandiaga Uno, halal tourism ya. Jadi bagaimana berwisata secara halal. Ya. Kemudian apalagi kosmetik, pendidikan, kemudian juga ini fashion itu lebih kepada pakaian, kemudian media rekreasi, farmasi, obat-obatan, yang terakhir adalah seni dan budaya. Itu 10 sektor yang ternyata cukup membuat perekonomian dunia menjadi lebih stabil. Dan itu adalah 10 sektor halal lifestyle ya. Memang bukan orang luar negeri susah ya, karena kebiasaan makan singkong, jadi susah ngomong Inggris ya. Halal lifestyle 10 sektor ini menjadi pendukung dari perekonomian dunia. Nah, di sebelah kanannya itu menarik. Menurut data dari tirto.id, untuk top 10 Islamic Finance, kita sedih ya, Indonesia itu ada di urutan ke-7. Sementara untuk top 10 halal farmasi dan kosmetik, Indonesia malah di urutan ke-9. Ada yang bisa menyebutkan negaranya untuk top 10 Islamic Finance? Yang pertama adalah diduduki oleh Singapura. Bayangkan, Singapura itu ternyata top 1 ya, Islamic Finance. Yang kedua adalah Mesir. Yang ketiga Malaysia. Yang keempat Pakistan. 5, ini siapa 5 nih? Yordan ya, Yordania. Kemudian 6 ini Uni Emirat Arab, UEA. Kemudian 7 Indonesia, 8 ini Oman. Kemudian 9-nya Saudi Arabia, 10 ini kalau tidak salah adalah sebentar. Memang benderanya hampir sama semua ini ya. Kalau tidak salah ini adalah bendera, ada yang bisa bantu saya nih? Ini kalau nggak salah adalah
bukan Libanon, apa ya sebelahnya? Bentar. Takut salah sebentar ya. Mirip bendera Irak tapi bukan bendera Irak. Ini bendera Yaman. Oke ya, bendera Yaman. Jadi ke-10-nya adalah Yaman, ya. Nah, untuk top 10 halal farmasi dan kosmetik itu nomor satunya adalah Malaysia. Aduh ya, ternyata kosmetiknya Akhwat Muslimah Indonesia ini masih kalah dengan kosmetik produksi dari negeri jiran Malaysia. Mereka ini menduduki top 1 dari top 10 halal kosmetik and farmasi. Yang keduanya apa? Bahrain ya. Bahrain, 3 Uni Emirat Arab, 4 adalah Saudi Arabia, 5 ini Oman, 6 Pakistan, 7 sebentar. Memang benderanya hampir sama semua. Kuwait ya, 7 Kuwait, 8 Qatar, 9 itu Indonesia, 10 baru ini apa nih ya? Satu lagi Sudan ya. 10 Sudan. Nah, ya. Jadi bendera-bendera di Timur Tengah itu hampir sama itu ya, coba dicek. Ya. Tapi ini menunjukkan bahwa persaingan fastabiqul khairat negeri-negeri Islam di Timur Tengah bagus. Tapi kesimpulannya apa? Indonesia sebagai negeri mayoritas muslim secara global sedunia ternyata masih lemah ya kompetensinya untuk halal finance atau Islamic finance adanya di urutan ke-7 dari 10 negara berprestasi di bidang keuangan syariah. Untuk farmasi dan kosmetik halal malah lebih parah lagi, Indonesia di urutan ke-9. Ya Allah, ya Rabb ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, padahal ada prediksi di tahun 2030 nanti jumlah muslim sedunia itu akan mencapai 27,5% dari total penduduk dunia, sekitar hampir kalau tidak salah sekarang menuju ke 8 miliar ya. Gitu. Jadi 2 miliarnya itu umat Islam. Luar biasa kan? Nah, ini potensi besar dari industri halal, bukan hanya kita bicara Indonesia tapi juga dunia. Next. Nah, potret potensi industri halal di tanah air bagaimana? Yang menarik, hebat sekali ya, ini data yang cukup membuat kita gembira. Ini data terakhir, tapi sebetulnya memang belum update ya. Ini terakhir diambil tahun 2017, bahwa industri makanan dan minuman di tanah air itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Konsumsi produk halal itu naik 3,6%. Itu di sebelah kiri ya, bisa dilihat. Jadi kalau tahun 2016 itu makanan dan minuman halal itu mencapai potensinya 169,7 triliun miliar US dollar. Kemudian di tahun 2017 naik menjadi 170,2 miliar US dollar. Pakaian juga begitu, pariwisata, media, farmasi, kosmetik luar biasa. Dan yang hebat lagi, Indonesia berhasil bisa ekspor produk halal tuh naik 19,2%. Dari tahun 2016 potensinya 29,7 miliar US dollar, di tahun 2017 naik menjadi 35,4 miliar US dollar. Luar biasa. Nah ya, jadi di sebelah kanannya, apa kekuatan Indonesia? Pertama, negara agraris terbesar di dunia dengan luas kira-kira 22 juta kilometer persegi. Ini nggak ada negara Muslim yang luasnya melebihi Indonesia. Kita 2 juta kilometer persegi. Kemudian populasi Muslim terbesar di dunia, 88% total penduduk dari sekitar, ini tahun 2016 masih 204. Sekarang ini kita penduduk Indonesia sekitar 270 jutaan. Memang ya, kita setiap hari disuguhi data-data orang yang meninggal wasilahnya COVID. Tapi jangan khawatir, ada data yang tidak disampaikan. Entah kenapa alasannya. Menurut BKKBN RI, ya, BKKBN itu Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional ya, di bawah Kementerian Sosial, itu mencatat selama pandemi 2020 ke 2021 itu kemungkinan akan banyak bayi-bayi yang lahir dari WFH, work from home, sekitar 400 sampai 500 ribu jiwa. Jadi itu secara statistik, kalau kata para ahli, itu sama dengan 1:20. Satu yang wafat itu akan
diganti dengan 20 bayi baru. Jadi memang tapi akan panjang jedanya ya, karena yang meninggal misalnya usia 40, 50-an atau 60, nanti bayinya baru bisa besar ya puluhan tahun ke depan. Nah ini bonus demografi kita memang ada di sekitar tahun 2030-an. Apa itu bonus demografi? Suatu kondisi di mana satu negara isinya adalah penduduk produktif semua. Usianya kira-kira di angka umur 20 sampai 40 tahun, masa sedang segar-segarnya. Itu kita akan mencapai titik itu tuh. 2030 ya, 2045 akan diyakini sebagai masa di mana Indonesia akan bangkit, mudah-mudahan. Karena di saat itu bonus demografi sedang melanda Indonesia. Penduduknya sekitar umur 20 sampai 40 banyak. Yang lahir sekarang nih, yang lahir di masa pandemi 2020-2021. Tapi nggak tahu kenapa oleh pemerintah tidak sering disampaikan berita itu ya. Yang malah justru kebalikannya, saya sangat sebetulnya keberatan ya ketika kita dibombardir oleh berita-berita yang isinya sebetulnya bad vibes ya, bukan good vibes gitu. Karena apa? Bikin imun itu jadi turun, melihat jumlah yang mati ya kan, yang di protokol kesehatan kan untuk dibungkus, meninggalnya dikuburkan, udahlah yang kayak gitu nggak usah dipublish Pak. Nggak usah nakut-nakutin. Justru edukasi masyarakat itu biar lebih sadar secara sendirinya untuk prokes, untuk lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah, sehingga kalaupun Allah kemudian menjatuhkan takdir ajal padanya hari ini, ia sudah dalam keadaan husnul khotimah karena sedang beribadah, sedang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Jadi ini pendekatannya perlu kita kritisi terus ya supaya pemerintah ini tidak terkesan malah menakut-nakuti warganya gitu. Oke, baik kita lanjutkan. Nah, ditambah kekuatan Indonesia ini konsumsi pangannya ada istilah halal haram, tidak semua dapat dikonsumsi. Lanjut ya. Kemudian di berikutnya, menurut sumber LPPOM MUI tahun 2016 ketika sudah mulai LPPOM MUI naik dulu satu slide sebelumnya. Sebelum LPPOM MUI kebingungan ya untuk melakukan apa namanya sertifikasi halal, ini data terakhir yang bisa disampaikan bahwa ada 10 negara saja yang sebetulnya yang bisa masuk ke Indonesia, ya termasuk Indonesia tentunya ya, yang sudah disertifikasi produknya. Ya, kalau Indonesia ada 713 perusahaan tahun 2016 itu ya, sertifikat halal yang dikeluarkan sudah 1001, produknya ada 50.969. Cina itu tidak semua produknya halal, hanya 3.787 produk, sertifikat halalnya ada 284, perusahaannya hanya 250. Terus bisa dilihat ya, ini India, Korea, Thailand, termasuk yang senang sama makanan-makanan Korea hari ini ya, tteokbokki, ramen dan lain sebagainya. Ramen Jepang ya. Oke. Ramen Korea apa Jepang? Dek? Ramen Jepang Korea? Jepang ya, oke. Maklum ya anak-anak senja sekarang kan senangnya begitu katanya. Oke, balik lagi. Jadi Korea itu produknya 201 produk, sertifikat halalnya 25 sertifikat dan perusahaan yang sudah disertifikasi ada 17. Jadi ada 19, maaf. Itu yang perlu kita cek. Jepang ada 4 perusahaan saja, sertifikat halalnya cuma 4, produknya ada 83. Ya, ini yang harus kita cek. Sebelum kita menerima satu produk, cek dulu sertifikat halalnya. Next. Nah, sementara potensinya, wah luar biasa nih, dari kosmetik, agriculture ya, kemudian pharmaceutical, keuangan syariah, logistik, sama industri travel, itu total bisa mencapai nilai halalnya itu pertumbuhannya 274,1 ini triliun berarti ya, billion itu. Ya. Luar biasa kan dalam US dollar. Ini sumbernya dari Halal Industry Development Corporation. Jadi kenapa Indonesia begitu sangat dilirik oleh dunia? Karena potensinya ini luar biasa. Ya. Next kita lihat. Nah, lalu bagaimana di Indonesia sendiri untuk industri halal? Ini telat sebetulnya kalau saya bilang ya. Industri halal di Indonesia ini telat punya instrumen dalam pengawasan dan penerapannya. Karena sejak Indonesia merdeka 1945 dengan Muslim yang mayoritas, kita baru punya
lembaga khusus untuk sertifikasi halal itu di tahun 1989. Baru kira-kira berapa tahun yang lalu? 33 ya, 33 tahun yang lalu. 33 tahun yang lalu. Jadi 33 tahun lah kita baru terakhir ya menjalankan tentang sertifikasi halal. Itu pun tahun 1988 pernah ada isu yang cukup luar biasa di nasional kita, di Indonesia, yang akhirnya berdampak pada dunia. Ada isu, ada kasus tentang lemak babi. Ya, lemak babi di seluruh makanan dan minuman, sehingga di zaman Soeharto tersebut cukup heboh ya. Sehingga akhirnya para ahli pangan di Institut Pertanian Bogor dan juga Majelis Ulama Indonesia berkolaborasi. Mereka akhirnya sepakat mendirikan LPPOM MUI. Apa itu LPPOM? Lembaga Pengkajian dan Penelitian Makanan Obat-obatan. Dulu cuma obat-obatan dan makanan saja, OM-nya itu. Belakangan baru ditambahkan dengan kosmetik. Ya kan? Dulu kosmetik itu belum masuk ke ranah halal. Sehingga mohon maaf ya, dulu kata guru saya, bisa jadi dulu ya ada orang yang pakai lipstiknya mengandung minyak babi, gitu ya, naudzubillah min dzalik. Pakai bedak, ternyata bahannya dari plasenta bayi, naudzubillah min dzalik, ya kan, dan lain sebagainya. Itu perlu tuh dicek kosmetik itu sekarang harus yang halal. Ya, walaupun banyak sekali bertebaran kosmetik baru. Ini jangan latah ya, coba cek sertifikasi halalnya. Ya. Jadi LPPOM MUI baru didirikan 6 Januari 1989. Ya, ini prosesnya mereka mengantongi quality assurance atau jaminan mutu dari HAS 23.000, Seros SS 23.000, Halal LPPOM MUI, Pro Halal MUI, QR Code untuk restoran, Halal MUI untuk iOS dan Android itu baru 2016, lebih canggih karena bisa diakses oleh iOS dan Android. Kemudian Halal Lab itu sertifikatnya kan di tahun 2016. Nah, sejak 2016 mati kutu karena 2014 itu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang kemudian ya akhirnya diresmikanlah 10 Oktober 2017 BPJPH tadi, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Lalu anehnya sejak berdiri undang-undangnya 2014, diresmikan 10 Oktober 2017. Kemudian mulai beroperasi 3 Mei 2019 sampai hari ini itu belum kelihatan. Saya nggak tahu kenapa ini. Ya, kita harus terus kritis ya. Nah, di next berikutnya ada berita yang saya coba sampaikan. Ini 20 Maret 2021 lalu. Di sini ada berita yang valid karena berasal dari laman kemenag.go.id. BPJPH dan MUI ini sepakat mempercepat layanan halal untuk kepentingan umat. Ternyata belum selesai. Ada PP pemerintah ya, peraturan pemerintah baru yang akhirnya menegaskan segera MUI dan BPJPH ini bisa berkoordinasi, bisa bersinergi. Ternyata masih ada seperti irisan kepentingan ya di antara BPJPH dengan MUI. Next ya, kita lanjutkan lalu. Nah, ini kalau ditanya siapa orang-orang yang sangat berjasa dalam sistem halalisasi sertifikasi halal di Indonesia. Sertifikasi halal di Indonesia, ini adalah para pendirinya. Sebelah kanan adalah Bapak BMT sebetulnya ya, Bapak Baitul Mal wa Tamwil Indonesia, Bapak Ekonomi Syariah Indonesia, dan juga Bapak Halal Indonesia. Karena Direktur LPPOM MUI pertama adalah yang sebelah kanan, almarhum Profesor Dr. Insinyur Haji Muhammad Amin Aziz, MSc. Allah maghfir lahu ya, warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Lalu sebelah kirinya juga sama sudah almarhumah. Beliau adalah Direktur LPPOM MUI kedua yang begitu banyak sangat berjasa, memberikan banyak kontribusi. Ya, dua-duanya adalah dosen IPB, guru besar IPB, penggerak ekonomi syariah. Yang kanan malah jadi Bapak Baitul Mal wa Tamwil Indonesia. Nah, yang kiri itu Ibu Profesor Dr. Hewan Hajah Aisyah Girindra almarhumah. Allah maghfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Mudah-mudahan Allah berikan tempat terbaik untuk mereka, tapi inspirasinya sampai kepada kita generasi muda. Mereka orang-orang hebat. Ya, walaupun terlambat tapi cukup banyak membantu. Hari ini kita tenang kalau mau makan apa-apa ada sertifikat
halal ya untuk produk dan lain sebagainya. Next. Lalu ada di Direktur LPPOM berikutnya ini guru saya. Dulu ketika saya kuliah S2 Ekonomi Islam, salah satu dosen saya adalah beliau, Insinyur Haji Muhammad Nadrutuzzaman Hussein, MSc, MEC, PhD. Ya, beliau juga pernah menjadi bendahara MUI Pusat, sekarang juga ada di Wakil Bendahara MUI Pusat. Beliau orang berpengaruh luar biasa, putra dari almarhum Kiai Haji Ibrahim Hussein. Ya, ini seorang ulama komisi fatwa terkenal di masa Orde Baru, dan putra-putranya ini sangat menginspirasi. Kalau Ustadz Nadrutuzzaman Hussein ini sekarang aktif di Muhammadiyah, di PP Muhammadiyah. Sementara adiknya Gus Nadir Shah Hussein itu adalah salah satu ulama muda NU yang tinggal di Australia. Jadi ini satu inspirasi luar biasa ya dari mereka, bahwa kakak adik beda kendaraan tapi sama-sama mengembangkan Islam lewat kepakarannya. Nah, saya pernah berdialog tentang bagaimana tentang kondisi halal di Indonesia dulu, karena saya punya program sendiri, Rihlah Ilmiah Ekonomi Islam di Wesal TV. Next. Jadi bicara hari ini tuh seperti dejavu ya, membicarakan dulu hal-hal yang saya pikirkan. Nah, sekarang BPJPH itu seperti ini strukturnya. Dia akan dibantu juga oleh LPH dan juga MUI. Nah, sekarang kalau ada yang bertanya bagaimana proses pengurusan sertifikat halal, sekarang itu tidak langsung ke LPPOM MUI, ya, tapi melalui LPH. Apa itu LPH? Lembaga Pemeriksa Halal. Nah, LPH ini ya ternyata juga dapat dampak dari Omnibus Law. Jadi ternyata mereka boleh nih kampus, yayasan, perkumpulan Islam membentuk yang namanya lembaga pemeriksa halal. Jadi misalnya di Unisula ada LPH, nanti para pedagang kuliner atau pengusaha kuliner itu bisa meminta kepada LPH di Unisula untuk diperiksa kehalalannya. Setelah itu mereka naik ke Majelis Ulama Indonesia untuk difatwakan. Dari sana baru kemudian dikeluarkan sertifikat halalnya oleh BPJPH di bawah Kementerian Agama. Seperti itu sekarang itu ya. Next, kita percepat. Nah, ini alurnya di sebelah kiri, yang di kanan tahapan baru sertifikasi halalnya. Nanti bisa dilihat sendiri ya. Singkatnya memang lebih rumit sekarang. Saya nggak tahu, mudah-mudahan ini bagian dari memang upaya merapihkan, upaya membenahi, bukan mempersulit. Karena ternyata BPJPH buktinya dari 2014 sampai 2021 tadi ya, yang dikeluhkan oleh Kemenag saja belum bisa berjalan. Next, kita lihat berikutnya. Padahal BPJPH targetnya tahun ini nih, ini berita baru kemarin sekali, 16 Juli, targetnya ada 15.000 UMKM bisa daftar sertifikasi halal. Ya. Cuma masalahnya gimana mau daftar kalau BPJPH-nya saja belum rampung. Ya. Asesor halalnya kita belum punya, ya, analis halalnya segala macam. Ini memang proyek besar ya. Karena orang-orang yang ditempatkan itu bukan sekedar kemampuannya di bidang analis kimia ataupun tentang jaminan sesuatu, kualitas jaminan atau jaminan mutu, tapi juga dia harus paham fikih muamalah, terutama bab tentang halalan toiban, halal haram makanan dan produk-produk konsumtif. Ini yang berat, makanya saya melihat ini program agak panjang sepertinya, karena BPJPH belum menemukan SDM-SDM yang pas. Nah, saya berharap lewat kajian ini, teman-teman yang belajar ekonomi Islam, yang belajar di Fakultas Agama, coba cari spesifikasi keahlian untuk bisa mengambil peran ini, memahami tentang fikih muamalah di bidang makanan, minuman, dan segala hal yang dikonsumsi, juga paham tentang farmasi atau juga proses kimiawi dan juga jaminan mutu. Ya, itu yang perlu, sehingga tidak sulit nanti ketika BPJPH mencari SDM. Next. Nah, UMKM di Indonesia itu berapa banyak? Menurut data Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia, 98,68% itu usaha non pertanian di Indonesia didominasi oleh UMK. Pantes ya. Memang yang sekarang merasakan dampaknya dari pandemi ini.
Ya, mereka banyak yang berguguran menurut data Baznas itu bahkan bisa mencapai lebih dari 50% mati ya 2 tahun terakhir ini gara-gara pandemi. Ya, mereka akhirnya tidak bisa lagi buka, tutup, bangkrut ya. Bahkan yang besar-besar juga minta kemudahan kan kepada pemerintah, misalnya industri otomotif, ya kan? Yang unik industri otomotif ini yang mewah-mewah akhirnya direspon oleh pemerintah. Hari ini kalau kita mau beli mobil mewah nggak kena pajak. Ya, jadi kalau beli beli kendaraan mewah nggak kena pajak, tapi ada wacana beli sembako kena pajak. Nah, tanya kenapa ya? Ini jadi unik. Bagian beli mobil mewah nggak kena pajak, tapi beli sembako mau dipajakin. Kenapa? Allahu a'lam. Oke ya. Ini data yang sangat menarik. Next. Kenapa UMKM jadi target perhatian pemerintah? Karena totalnya kira-kira ada 64 juta lebih UMKM yang sudah mati setengahnya. Ya. Jadi UMKM itu dari mikro, kecil, menengah, besar, semuanya ada datanya. Nah, UMKM itu sumbang 8.400 triliun di tahun 2018 terhadap APBN Indonesia. Nah, 2019 masih bisa bertahan, 2020 langsung ya kolaps, langsung habis dihantam oleh badai pandemi. Next. Nah, lalu apa bedanya? Nah, ini hanya penjelasan saja apa itu mikro, kecil, menengah ya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Next. Lalu faktor kuncinya apa kalau menurut KNKS dan juga pemerintah dalam penerapan industri halal ini? Yang penting satu katanya ya, Undang-Undang Jaminan Produk Halalnya sudah jelas, rampung, RPP-nya ya, rencana pelaksanaan programnya itu juga harus jelas. Kemudian kapasitas lembaga sertifikasi halalnya itu juga harus ditingkatkan. Tadi LPH-nya aja saya belum tahu siapa. Ya, jangan-jangan nanti yang muncul LPH adalah non-muslim karena punya alatnya gitu. Tapi kapasitas orangnya tidak sesuai dengan syariat, ini kan berbahaya. Kemudian regulasi sertifikasi halal, ya ini kan masih terkesan memberatkan, ada biaya, ada ini itu segala macam. UMKM nggak bisa kayak gitu. Terus ekosistem halalnya, riset pengembangannya juga masih minim. Kampanyenya halal lifestyle juga setengah hati. Mohon maaf, kadang-kadang saya suka ngeritik ke teman-teman FOSE. Ayolah, jangan ikut-ikutan pemerintah, ngomonginnya perbankan mulu, ya, atau pasar modal, atau G-Swap, yang lain lah. Kamu FOSE ini punya ciri khas tersendiri, nyentuhnya UMKM aja terus, halal lifestyle terus, supaya seimbang gitu. Ada porsi yang belum diambil, itu kemudian perannya diisi oleh FOSE. Saya sih berharap begitu, tapi ya nggak tahu kenapa agak sulit direspon oleh Presnas dan lain sebagainya ya. Lanjut, kemudian, nah isunya apa? Dan menjadi nilai yang apa namanya ya, value chain itu dari sisi nilai yang dimiliki oleh apa namanya industri halal ini, itu kan perlu kita sama-sama cermati ya. Jadi rantai nilai dari siapa namanya industri halal ini perlu dilihat karena ini menjadi isu dan kendala. Satu, sertifikasi halalnya baru sebatas proses produksi saja, belum mencakup pemasok, retailer, pedagang eceran. Ya, kita belum pernah ngelihat tukang mie ayam disertifikasi, tukang bakso. Ya, walaupun kedepannya kita perlu gitu loh. Terus standar biaya sertifikasi masih relatif mahal bagi pelaku usaha mikro. Ada yang tahu nggak? Di LPPOM MUI saya ketika berdiskusi dengan Pak Nadratul Zaman Hussein sebagai mantan Direktur LPPOM MUI menyampaikan kalau ada satu misalnya ya brand kuliner di Indonesia yang menyuguhkan kuliner luar negeri misalnya makanan Jepang, maka kalau itu bahan bakunya asal Jepang, semua auditor halal dari LPPOM MUI itu harus diberangkatkan ke Jepang langsung ke sumbernya. Ini kan biaya. Bagaimana kalau datangnya dari Alaska, dari Amerika, dari Afrika, itu ongkos transportasi akomodasinya saja untuk auditor halal sampai ke sana hitung berapa. Gitu ya. Sebenarnya coklat saja kan banyak yang tutup mata. Kalau coklat itu aslinya benar-benar dari Switzerland, dari Swiss, itu
auditor halalnya harus datang langsung ke Swiss untuk melihat prosesnya seperti apa. Baru tuh diuji di lab LPPOM MUI. Maka ini proses panjang ya, tidak semudah itu. Ya, oke. Terakhir, kemudian sertifikasi halalnya yang dikeluarkan Indonesia belum diakui secara global, masih sifatnya nasional, perlu dukungan mutual recognition, ya, recognition dari dalam melakukan ekspor produk halal. Dan itu ada masanya seperti akreditasi, hanya 2 tahun. Jadi 2 tahun lagi itu harus siap-siap biaya lagi untuk perpanjang sertifikat halal dan lain sebagainya. Termasuk Antuna yang kuliah, ke depannya ada sertifikasi profesi. Itu juga hanya berlaku kalau tidak salah 2-5 tahun. Seperti dokter dan lain sebagainya. Kita ekonom juga sama. Kalau kalian mengambil spesialisasi sebagai akuntan syariah, maka per 2 atau 5 tahun itu harus perpanjang sertifikat profesi. Kalau kita chef, kalau kita dosen gitu, kalau kita konsultan syariah, semuanya harus punya sertifikat profesi yang harus diperpanjang berkala 2-5 tahun sekali. Next, ditambah masalahnya industri halal kita ini masih berurusan dengan ini, 16 transaksi terlarang dalam ekonomi Islam. Padahal fatwanya sudah ada di nomor 80 tahun 2011. Nanti di lain kesempatan kita bahas ya. Ada maisir, ada goror, ada riba, ada batil, tagri, bayal ma'dum, ihtikar, goban, talaki rukban, tadlis, gish, tanajus, doror, riswa, maksiat, zalim. Nggak tuntas. Saya aja kalau ngajar ini di kampus, di kelas, itu bisa sampai 3 pertemuan, nggak selesai-selesai. Karena ternyata pengembangannya, faktanya di lapangan begitu banyak. Dan kita dibuat bengong. Ternyata bukan cuma riba. Ada 15 temannya riba yang sehari-hari begitu sangat melingkupi kita. Aduh, Masya Allah, ya berat sekali hidupnya. Tapi tenang, insya Allah ada jalannya ya. Next, ditambah apa lagi? Ini untuk milenial sedikit. Kadang-kadang riba itu juga keren ya. Dia direstui, diizinkan oleh pemerintah. Ya, bank konvensional plat merah berwarna biru itu mengeluarkan satu program. Dulu brand ambasadornya Jojo, ya Jojo atlet bulu tangkis. Saya edit sedikit. Karena menurut ekonomi Islam ini berbahaya. Tagline-nya bagus, tagarnya itu mudah beli rumah. Tapi lihat, ini KPR berbunga, ya berarti riba ya. Cicilannya ringan, tanpa DP bahkan, tapi tenornya panjang. Yang biasanya mungkin 15-20 tahun, ini bisa kemungkinan 25-30 tahun. Jadi seumur hidup kalian kerja misalnya jadi PNS, sampai pensiun itu cuma bayarin bunga. Hanya ngejar-ngejar riba. Nauzubillahi min dzalik. Nah makanya ditambah juga ada yang direstui oleh OJK yang konvensionalnya. Next, itu apa? Pinjol, pinjaman online. Ya, kadang-kadang fintech yang next yang digadang-gadang hari ini katanya bisa jadi solusi, menurut saya juga banyak mudorotnya. Karena pinjol ini akhirnya membuka darurat baru, riba-riba baru. Saya pernah menulis itu 2019 dan ternyata hari ini kita bisa menyaksikan. Ada kan yang pernah mengalami tiba-tiba di SMS atau di WA yang memberitakan tentang aib teman kita, kenalan kita, saudara kita. Tolong kasih tahu, bayar utangnya. Aku ke saya ternyata setiap kali pinjol itu diakses oleh seseorang, semua data nomor telepon di HP-nya langsung disedot oleh pinjol itu. Jahat kan? Ini menurut saya tidak safety. Pemerintah harus tegas terhadap pinjol. Ditambah sebelah kanannya coba dilihat ya. Dalam slide saya ini, OJK merestui ada riba. Ya, pinjaman online itu memang tidak besar, coba bayangkan. Pinjam 2 juta kembalikannya cuma 2.150.000. Orang bilang, nggak riba cuma 1.950. Riba itu berapapun yang namanya ada penambahan dari sebuah utang piutang, itu jelas riba. Apa dasarnya? Ya, hadis maupun asar sahabat atau qaul ulama menyatakan kaidah fikih, kullu qardin jaro manfaatan fahuwa riban. Setiap utang yang mengandung manfaat itu adalah riba. Ya. Ini aneh gitu loh. OJK-nya saja merestui, ya gimana kita mau berantas riba? Jadi kita kayak disuruh ribut sendiri sama saudara sendiri ya. Karena pemerintah nggak pro kepada syariah, yang konvensional juga masih diizinkan, dilegalkan. Ya gimana kita mau menerapkan ekonomi syariah kalau kondisinya begini terus? Ya, next. Lalu industri halal lain apa?
ditambah kondisi hari ini. Jadi kalau kita mau bicara tentang pandemi, itu Allah sudah tegaskan di surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfus wath thamarat. Ya, dan sungguh kata Allah akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, tapi di ujung ayat itu Allah menyatakan ya wabasyirus sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa itu orang yang sabar? Di ayat 156-nya, alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu orang-orang yang ketika ditimpa musibah mereka spontanitas ya alamiah mengucapkan kalimat istirja. Ya, semua berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini perbanyak membaca istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan di ujungnya di 157 Allah menutup dengan sebuah kalimat pujian, ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang digambarkan di 155 dan 156 Al-Baqarah sebagai orang-orang yang akan mendapatkan keberkahan dan juga kasih sayang Allah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga akan mendapatkan hidayah, petunjuk. Nah, mudah-mudahan kita termasuk. Nah, tapi yang unik menurut saya, bicara prospek industri halal di masa pandemi, ini landasannya. Coba cek bagaimana kita menghadirkan solusi terhadap ketakutan. Ya, khauf, walju, kelaparan. Terus apa lagi? Wanaksim minal amwal, ya, kekurangan harta, wanaksim minal wanaksi minal anfus, kekurangan jiwa, dan juga wanaksi minas samarot, kekurangan buah-buahan. Itu bisnis kita. Kalau bicara pandemi, coba fokus ke ayat 155 dari surat Al-Baqarah. Bagaimana mencari solusi agar umat tidak lagi jadi takut, tidak kelaparan, tidak kekurangan jiwa, harta, jiwa, dan juga gizi. Ya, buah-buahan itu adalah majas dari sebuah kemewahan yang biasanya hanya diakses orang kaya. Sedikit lagi ya, saya mohon. Jadi, ditambah pengingat dari Allah yang tadi saya bilang, kalau dalam kondisi pandemi begini, jangan naikin harga seenaknya, ngambil keuntungan di tengah kesulitan orang lain. Boleh ngambil keuntungan itu di dalam Islam, tapi ada adabnya, ada etika bisnis Islam. Apa landasannya? Surat An-Nisa ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Wahai orang yang beriman, jangan kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilandasi apa? Antarodin minkum, ridho sama ridho, suka sama suka, ikhlas sama ikhlas. Ya. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Jadi orang-orang yang suka bisnisnya seenaknya, naik-naikin harga, nih kata Allah, jangan membunuh dirimu. Ya, saya hanya menyampaikan firman Allah bagi para pengusaha yang mengambil keuntungan besar, ya, kesempatan dalam kesempitan, hati-hati, kata Allah, jangan kamu membunuh dirimu. Ya, Allah itu sayang sama kamu, tapi kamu malah berlaku begitu. Auzubillah. Ya, ini jadi bahan renungan buat kita. Maka nih kalau digambarkan di slide berikutnya, ya, terus satu lagi, jualan itu atau bisnis harus seperti filosofi keran air. Ya. Kehadirannya itu mengalirkan air itu punya banyak manfaat. Minimal ada 4 lah ya. Dia membantu, manfaat, bernilai ibadah, dan menjadi solusi. Itu bisnis syariah. Industri halal itu harusnya begitu. Membantu umat, mengandung manfaat, ada landasan ibadahnya, dan juga menjadi solusi. Sehingga tidak hanya profit oriented yang dikejar. Bukan cuma untung, bukan cuma laba, tapi juga keberkahan. Falah. Ya, kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini yang belum kita temukan dalam pengusaha-pengusaha di Indonesia yang katanya mengaku muslim. Nah, mudah-mudahan setelah ini kita bisa mendapatkan para pengusaha-pengusaha yang yang benar-benar paham tentang fikih muamalah dan ekonomi Islam, sehingga ketika dia berbisnis itu sewajarnya saja mengambil keuntungan, tapi lebih banyak apa? Tadi memberikan bantuan, manfaat, ibadah, dan solusi kepada umat. Next, sedikit lagi. Nah, tentu ya kita perlu paham juga tentang maqasid syariah. Jadi di dalam bisnis Islam ataupun industri halal,
itu harus mengandung maqasid syariah yang terdiri dari 5. Ini juga bahasan yang harus kita bahas tersendiri. Ada hifzuddin, hifzun nafs, hifzul aql, hifzul mal, atau hifzun nasal, atau hifzun nasab, itu dibahas. Nah, levelnya apa? Doruriyatkah, hajiatkah, tahsiniatkah? Doruriyat itu ya seperti kalau di teori kebutuhan konvensional, kebutuhan umum, itu ada namanya kebutuhan primer. Ya. Yang maknanya adalah kebutuhan yang kalau tidak dipenuhi, maka akan menyebabkan kematian. Ada 3 ya, sandang, pangan, papan. Ini penting. Ya, memberikan kepada mereka pakaian, memberikan kepada mereka makanan dan tempat tinggal. Sandang, pangan, papan. Ini jadi PR buat kita. Industri halal itu 3 dulu nih yang harus diprioritaskan karena ini adalah doruriyat, sandang, pangan, papan. Baru bicara tentang hajiat dan tahsiniyat, ya, sekunder dan tersiernya. Next kita percepat lagi. Nah, kalau saya kebetulan tadi sudah disampaikan oleh moderator, salah satu aktivitas saya hari ini adalah di Dewan Pengawas Syariah Rumahku Surgaku, sebuah program perumahan syariah berskala nasional. Bagaimana bisa memberikan kemudahan akses perumahan kepada warga dengan skema syariah. Ya, kadangkala kita ini umat Islam menengah ke bawah tidak masuk kategori BI, ya, BI checkingnya nggak lolos, ya, tidak standar bankable, karena kita akan mentok di apa? Gaji, profesi, kemudian tempat tinggal segala macam, termasuk jaminan agunan. Jadi nggak bisa dibantu oleh bank, meskipun itu bank syariah. Mohon maaf, ini fakta. Maka kami buka kemudahan, ayo bisa punya rumah, cicilannya juga sesuai syariah, akadnya ada yang murabahah, ada yang salam, ada istisna, dan paling lama 10 tahun bisa memiliki rumah dengan harga yang sangat murah. Ya, ini sekalian promosi nggak apa-apa ya. Kebetulan di sekitar Semarang, sekitar 3 jam dari Semarang ke arah Rembang, kami punya proyek namanya Prabu Samau Residence di Rembang. Ya, 3 jam dari Semarang, itu ada proyek perumahan syariah di sana, bisa dicek ya. Itu next berikutnya, next. Itu harganya terjangkau, bayangkan. Next, satu lagi, itu di tipe 3684, harganya hanya 280 juta. Dan insya Allah selesai dalam waktu 10 tahun saja. Ya, bayangkan, tidak perlu bertanya dia pekerjaannya apa, bankable atau tidak, BI checking atau tidak, yang penting dia yakin bisa membayar cicilan setiap bulannya, ya insya Allah tidak ada denda, tidak ada penalti, tidak ada sita, zolim, dan lain sebagainya. Kalau bermasalah, ada musyawarah dan jalan solusi yang syariah, sampai kemudian semuanya bisa dimiliki. Itu cuma satu contoh. Proyek Rumahku Surgaku ini ada juga di Tangerang, di Jawa Barat, di Riau, kemudian juga Sumatera Barat, dan lain sebagainya. Insya Allah ini jadi satu solusi. Saya sedang berusaha mencari agreement setelah teman-teman FOSE seluruh Indonesia bisa menjadi bagian dari marketing syariahnya. Ya, kalau teman-teman sejak kuliah sudah aktif di properti syariah ini, saya sih berharap mudah-mudahan ketika awal menikah sudah punya rumah semua secara syariah, kan, Masya Allah. Gitu. Ini juga program, yuk kita bisa dukung bareng-bareng. Ya, karena kalau tadi saya lihat Semarang ke Rembang itu cuma 3 jam kan, insya Allah gampang lah. Siapa tahu nanti di Semarang juga kita punya proyek perumahan syariah bareng-bareng teman-teman Himah Unisula. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin ya. Cuma satu contoh saja, bahwa kita kalau tidak bisa memberikan kemudahan sandang pangan papan, papan dulu deh biar bisa berteduh. Habis itu kita nanti mikirin tentang pangannya, habis itu kita mikirin tentang sandangnya, pembiayaannya, ya kan? Biar mereka punya elektronik, punya kendaraan sesuai syariah. Itu tahapannya. Ya, jadi ini proses industri halal. Sudah mau habis ya, Mbak Moderator, sebentar lagi. Maaf, oke. Dikit lagi. Jadi, terakhir sebelum saya tutup ada dua slide terakhir. Yang penting setelah dari sini, next di slide berikutnya saya ingin menggugah, naik dulu ke atas, satu ayat yang menjadi satu motivasi buat kita. Allah ternyata sedang mencari, ya, Allah membuka kesempatan selalu kepada generasi muda, kepada umat Islam untuk menjadi pribadi yang sesuai disebutkan dalam surat An-Nur ayat 37. Apa spesifikasinya, apa ya namanya itu, profilnya. Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim,
rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah wa iqamis sholati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Ciri-cirinya yang Allah cari itu adalah laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah. Ini pembisnisnya, pelaku industri halalnya harus sesuai dengan surat An-Nur ayat 37. Tidak dilalaikan oleh bisnis, kecuali sambil selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus apa? Selalu mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang terakhir, takut kepada hari kiamat. Sebab apa? Kata Allah, yakhafuna yauman tataqallabu fihil qulub wal absar. Itu, hari kiamat, hari yang ketika hati dan penglihatannya itu goncang. Tapi orang-orang yang masuk kategori An-Nur 37 insya Allah selamat, diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulullah dan juga Al-Qur'an. Ya, mudah-mudahan teman-teman kasih hima dan juga pemirsa sekalian bisa termasuk orang-orang yang sesuai surat An-Nur ayat 37. Ya, saya sih pengen bikin ya gerakan kampanye, yuk jadi generasi An-Nur 37 gitu. Keren kan ya, di kaosnya ada generasi An-Nur 37, di tagline-nya generasi An-Nur 37, supaya kita menjadi orang-orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, nah, yang dibutuhkan dalam masa pandemi begini, pelaku industri halal UMKM itu mempunyai sikap resiliensi. Apa itu resiliensi? Ini istilah baru ya. Resiliensi adalah kemampuan untuk beradaptasi dan tetap teguh dalam situasi sulit. Ini istilah baru yang sedang kita adopsi ya secara ilmiah agar kita punya semangat baru, resiliensi. Ya, resiliensi itu kemampuan beradaptasi, tetap teguh dalam situasi yang sulit. Jadi benar-benar survival-nya teruji. Ya. Tujuh kemampuan resiliensi itu ada ya. Satu, kemampuannya regulasi emosi. Jadi dia bisa mengelola emosi. Yang kedua, pengendalian impuls. Ada dorongan dari dalam ataupun dari luar, dari dalam diri, dia bisa mengendalikan. Gak gampang terpengaruh, baik dari bisikan hati sendiri ataupun dari orang lain. Optimisnya luar biasa. Ini yang kita harus cari adalah orang-orang yang semangat untuk tetap bisa hidup di masa pandemi. Ini resiliensi. Yang keempat, empati. Hari ini kan viral ya di sosial media, banyak orang-orang baik, panjang umur orang-orang baik yang menebar syiar, membantu orang, ya kan, dengan salam begitu ya, tak, keluar duitnya tuh. Bagus, nggak apa-apa. Insya Allah nggak ria ya, selama dia meniatkannya tidak untuk sombongan, tapi untuk membantu orang-orang baik. Ini syiar. Ya, silakan diikuti juga oleh teman-teman hima, siapa tahu juga ingin menjadi orang-orang yang empatinya luar biasa. Yang kelima, analisis penyebab masalah. Dia tahu apa sumber masalahnya. Oh ini. Ayo sama-sama. Kalau kita bicara 4 takdir yang Allah sudah tentukan, 4 takdir itu dalam hadis Rasul apa saja yang ditentukan untuk manusia? Rezekinya, jodohnya, kemudian kebahagiaan atau kesedihannya, serta ajalnya. Dari 4 ini, yang tidak bisa dirubah cuma ajal. Ya. Jadi selama yang 3 ini masih bisa kita ikhtiarkan, rezeki kita, jodoh kita, dan kebahagiaan kita, ayo semangat. Insya Allah ini akan menjadi solusi terhadap analisis penyebab masalah kita hari ini. Jangan takut, ya insya Allah Allah bersama kita. Yang keenam, efikasi diri, yaitu meyakinkan bahwa kita insya Allah akan sukses, bagian dari optimis tadi ya. Dan terakhir, peningkatan aspek positif, selalu bahagia, selalu meningkatkan imun, ya, mood booster, vibe positif, vibe positifnya, good vibe ya, itu selalu dijaga supaya kita tetap menjadi orang-orang yang menebarkan energi positif. Ya, terakhir strateginya apa? Nah ini di strategi inovasi UMKM itu ada inovasi produknya yang harus dipertahankan, inovasi prosesnya, inovasi posisinya, dan inovasi paradigmanya. Nah insya Allah kalau sudah demikian, Allah melalui lisan Rasulullah dalam hadisnya menyatakan, innaka lam tada'a syai'an lillahi azza wa jalla illa baddalakallahu bihi ma huwa khairul laka minhu. Sesungguhnya kata Rasulullah, jika engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, berhijrah dan bertobat karena Allah, niscaya Allah akan memberi ganti padamu dengan yang lebih baik. Inilah sebetulnya jaminan dari industri halal. Setiap pengusaha, setiap pelaku maupun distributor, produsen
distributor maupun konsumen yang insya Allah berhijrah bertobat karena Allah dengan industri halal, insya Allah akan diberi ganti yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mohon maaf panjang ini lebih dari 45 menit, tapi nggak ada masalah ya, insya Allah karena kita sama-sama sedang belajar tuntas. Mudah-mudahan bisa dipahami. Setelah ini tetap semangat. Ini materi yang mudah-mudahan bisa menginspirasi. Banyak yang saya ramu. Kebetulan tadi malam alhamdulillah saya menyelesaikan materi sampai pukul 3 dini hari ya. Alhamdulillah nih. Saya selalu bersemangat untuk berbagi begini karena mudah-mudahan ini jadi satu amal ibadah untuk kita. Siapa tahu ini adalah webinar terakhir saya, siapa tahu ini adalah hari-hari terakhir saya. Saya berharap mudah-mudahan ini yang akan membuat Allah meridhoi saya sebagai orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian saya berikan kembali waktunya kepada moderator untuk yang mau bertanya. Insya Allah kita ada waktu dari 10:30 ini ya. Silakan moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Anto Apianto MEI atas pemaparan materinya. Dari penyampaian materi yang telah disampaikan oleh Pak Anto tadi, saya sedikit mengambil kesimpulan kalau di prospek industri halal sebagai penyokong pembangunan nasional di masa pandemi, kita perlu mengikuti 3 pilar ekonomi, yaitu ada sektor real, sektor keuangan riba, dan sektor sosial. Terus kita juga perlu menerapkan halal lifestyle tadi, itu terutama sektor makanan, keuangan, pariwisata, kosmetik, obat dan lain-lain. Terus di masa pandemi ini, yang terakhir tadi juga saya menangkap untuk UMKM kita perlu adanya resiliensi, itu saja. Dari materi yang telah tidak menutup kemungkinan masih ada hal-hal yang belum dimengerti maupun ingin didiskusikan dan ingin ditanyakan. Untuk itu kami buka sesi diskusi. Untuk teman-teman yang ingin bertanya silakan off mikrofon atau tulis di kolom chat yang nanti akan saya bacakan. Dan jangan lupa untuk menyebutkan nama terlebih dahulu ya teman-teman. Silakan. Silakan open mic kalau ada yang mau bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Nama? Izin bertanya ya Pak Anto. Ya. Perkenalkan Pak Anto, nama saya Rina Mahisudiana. Ya. Kebetulan saya saat ini sudah semester lanjut ya Pak, semester tua. Nah saya juga sudah menempuh ini KKN. Boleh Nah waktu saya dibuka KKN videonya, Mbak yang bertanya, Mbak siapa tadi? Saya kalau tidak berkenan nggak apa-apa. Silakan dilanjut dengan Mbak siapa tadi? Ya. Rina Pak. Mbak Rina. Oke, silakan Mbak Rina. Apa yang mau ditanyakan? Ya. Nah waktu saya KKN kemarin itu saya sempat ini Pak, saya sempat kayak membantu UMKM dalam perizinan industri halal ya Pak. Nah, waktu saya itu tuh ternyata syarat-syarat yang diajukan tuh ternyata banyak sekali Pak. Berat ya. Sampai akhirnya tuh sampai KKN saya selesai pun itu belum tuntas dan ya saya juga ke LPKM di Unisula udah saya bilang sama LPKM untuk bisa membantu ya Pak. Nah ternyata juga tidak bisa, ternyata itu padahal kan pemerintah kan mengiatkan banyak untuk meningkatkan UMKM dalam industri halal ya Pak. Nah tapi kenapa untuk perizinan dipersulit gitu? Ternyata itu kebetulan itu ini ya Pak, industri tahu bakso. Nah industri itu tuh dia ingin ini, dia udah melebarkan sayapnya sampai kalau yang Jawa Tengah ini hampir semuanya, tapi kalau yang dia mau melebarkan ke Jakarta dan lain-lain tuh dia nggak bisa karena tidak mempunyai sertifikat halal, belum mempunyai, hanya mempunyai PIRT. Nah PIRT itu kan katanya nggak boleh ya Pak. Ya, betul, ya. betul. Terus jadi apa pertanyaannya nih tadi ya yang menurut tentang Bapak ya menurut Bapak nih kenapa nih Pak pemerintah sampai meribetkan
perizinan sampai sebegitunya hingga UMKM tuh tidak bisa melebarkan sayapnya lebih Ya, lebar gitu. Terima baik. kasih, Pak. Ya, sama-sama Mbak Rina. Ya, mudah-mudahan cepat selesai tugas akhirnya sehingga layak bergelar sarjana di tahun ini ya, di akhir tahun insyaallah. Baik. Sebenarnya simpel kalau saya bisa menjawab sesuai dengan kebiasaan pemerintah kan simpel. Wah, jangan tanya saya kan begitu ya. Saya tapi nggak mau jawab begitu. Ya, nggak boleh ikut-ikutan yang nggak baik. Jadi jawabannya sebetulnya pemerintah ini juga sepertinya masih kebingungan ya. Tadi BPJPH-nya belum bisa bergerak secara normatif. Beroperasinya masih tersendat, terkendala ini itu. Bahkan malah direktur BPJPH pertamanya, ketua BPJPH pertamanya dicopot di tengah jalan ya. Jadi 2020 lalu ya, beliau sedang bingung-bingungnya sudah dipanggil oleh DPR RI menyampaikan kesulitan yang dihadapi, malah ternyata setelah menyampaikan kesulitan dicopot ya Profesor Sukoso. Diganti sekarang oleh PLT untuk kepala BPJPH-nya itu Pak siapa namanya ya? Sebentar. PLT BPJPH itu namanya Pak Mastuki ya, Dr. Mastuki. Jadi saya tadi sampaikan dalam beberapa fakta berita yang ada di berita online bahwa sampai di bulan Juli ini pun pemerintah masih belum bisa ya mengawal pelaksanaan produk halal ya, industri halal. Banyak sekali masalah yang dihadapi, sementara di lapangan kita kan setiap saat membutuhkan kepastian hukum, kepastian halal ya dalam produk dan juga segala hal yang kita konsumsi. Kan tidak hanya makanan dan minuman, tapi juga obat-obatan, kosmetik. Bahkan sebetulnya pernah ingat nggak yang akhwat yang muslimah? Sempat heboh di tahun berapa dulu ya? Beberapa tahun yang lalu ketika salah satu brand dari kerudung atau jilbab membuat sebuah iklan yang cukup bikin heboh. Sudah halalkah kerudung kita? Itu kedepannya bisa jadi tekstil itu atau fashion akan menjadi ranah yang perlu kita cek juga halalnya. Sebab apa? Proses kimiawi dari pembuatan kain, tekstil itu kan juga perlu dicek. Ada bahan-bahan haram nggak yang dipakai ketika proses dalam pembuatan kainnya, coraknya, warnanya dan lain sebagainya. Termasuk juga bahannya. Sebab apa? Pakaian ini kalau di dalam Islam sangat menentukan keabsahan, kesahan sebuah ibadah. Sholat kita itu kan diterima dengan bukan karena mewahnya, bukan karena mahalnya, tapi para ulama menjelaskan pakaian yang dipakai untuk ibadah adalah bersih dan suci. Bersihnya mungkin bisa kita pastikan, tapi sucinya itu perlu penanganan lebih lanjut. Ini bahannya dari mana? Setahu saya fakta menunjukkan banyak kerudung hari ini yang impornya dari mana? Cina, impornya dari daerah-daerah lain. Ya, ini sangat mengkhawatirkan sebetulnya karena kita nggak tahu tadi data dari LPPOM MUI cuma sebagian saja perusahaan itu yang mengantongi sertifikat halal. Jadi kalau ditanya kenapa pemerintah mempersulit, memang ya itulah yang terjadi kondisi di negeri kita. Kesimpulannya begini, jangan bermimpi kita bisa melahirkan banyak entrepreneur, banyak pengusaha kalau regulasinya masih sangat sesulit ini. Jadi data menunjukkan 2% saja nggak bisa untuk bisa kita raih setiap tahunnya untuk melahirkan pengusaha-pengusaha baru. Karena ribet, rigid di birokrasi perizinan dan lain sebagainya. Dulu ketika di kampus ada mahasiswi saya yang juga mengeluhnya luar biasa. Pak, saya coba jualan sayur Pak di pasar. Bagus saya bilang. Hebat, perempuan punya semangat yang tinggi kalah yang mahasiswa, saya bilang. Iya Pak, saya menyewa area pasar becek, bukan di dalam pasarnya loh, di luar yang sebetulnya ilegal. Tapi ternyata di sana juga ada perizinannya, ada biayanya. 1 kali 1 meter itu berapa, airnya berapa, lampunya berapa, karena dia jualan malam hari ya.
Kemudian keamanannya, kebersihannya itu luar biasa. Dia hitung pemasukan sama pengeluaran hariannya itu lebih besar pengeluaran hariannya. Jadi dia cuma bisa bertahan kira-kira sebulan atau 2 bulan, habis itu kolaps. Bayangkan, yang beroperasi saja itu bagaimana yang sudah mulai menjadi usaha mikro pedagang sayur gitu. Di pasar becek yang bukan legal. Di luar, di area parkir, di area jalanan. Kan kalau malam hari banyak ya yang pasar kaget, pasar tiba-tiba jadi begitu. Itu izinnya, pengeluarannya besar. Atau sekarang misalnya kita ya mau buka usaha kreatif, kafe kopi misalnya hari ini. Itu kan coba bayangkan, kita harus izin dulu, ya kan, perizinannya berapa besarnya, belum sewa gedungnya, belum beli peralatan, equipment, segala macam aksesoris yang kita butuhkan untuk ruangan kafe dan juga peralatannya, plus gaji karyawan. Berapa yang harus kita keluarkan? Sementara kondisinya PPKM seperti sekarang, dilarang berkerumun, ya kan, bahkan diangkut-angkutin. Saya juga kadang-kadang bingung dengan aparat. Mohon maaf Bapak-bapak yang terhormat, bukankah yang dilarang itu berkerumunnya, bukan berdagangnya? Kenapa gerobak pedagang sampai diangkut, ya kan? Sampai ditumpah-tumpahi. Ya Allah, ya Rabb. Hati-hati, Pak, ya. Ini saya mewakili suara orang-orang kecil, hati-hati. Ya, orang-orang yang terzolimi itu doanya makbul, hati-hati. Ditegur, dibantu, Pak, ayo Pak, lebih tertib, ya kan bisa ngomongnya baik-baik, tidak perlu pakai kekerasan, tidak perlu sampai diangkut-angkut, karena mereka juga tahu kok kondisinya, tapi yang harus dipikirkan, ada nggak bantuan? Itu kan pertanyaan kita, selama PPKM darurat Jawa Bali ini, mana bantuannya Pak? Kalaupun ada, itu cuma menyasar bagian tertentu, tidak semua. Ini yang membuat akhirnya gejolak eskalasi di umat. Tolonglah diperhatikan. Jadi kembali lagi, ini PR panjang. Kalau pertanyaan tadi, kenapa pemerintah mempersulit? Ya pemerintah sendiri yang masih bingung dengan aturan yang mereka buat. Sebenarnya ada tuh ya videonya Pak Presiden ketika awal-awal menjabat yang beliau bilang, kita ini ribet dengan aturan. Mari kita coba hilangkan satu persatu aturannya. Beliau bilang begitu tuh, viral ya di sosial media. Ternyata sekarang beliau bikin peraturan juga sama, Pak. Mohon maaf, ribet, Pak. Orang kalau mau naik apa-apa sekarang naik pesawat ditanya, bukan cuma tes swab, PCR, atau antigen, sebagainya, vaksin enggak. Tapi juga ditanya, mana surat pengantar RT RW, surat tugas, segala macam. Ya Allah, jadi panjang ceritanya. Ya, ini jadi mempersulit. Ini peraturan bukan sih Pak gitu. Kalau bukan peraturan apa ya Pak? Gitu. Jadi sama-samalah kita harus bisa bertanggung jawab. Maka yang terhormat mohon kepada bapak-bapak pemangku jabatan, kepentingan, kebijakan, yuk sama-sama permudah. Kata Rasulullah, yasir wala tu'asir, wabasyir wala tunafir. Yasir wala tu'asir, wabasyir wala tunafir. Permudah, jangan dipersulit, gembirakan, jangan ditakut-takuti. Itu perintah Rasulullah. Ya, permudah, jangan dipersulit, gembirakan, jangan ditakut-takuti. Hari ini coba cek, dipermudahkah atau dipersulit, gembirakankah atau ditakut-takuti. Nah, hati-hati. Rasulullah sudah mengingatkan itu. Ya, jadi ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimakumullah. Jawaban saya, meskipun dengan kesulitan seperti itu, mari tetap berusaha. Minimal begini sebetulnya. Di dalam Islam tidak ada agunan. Ya, itulah hebatnya Islam. Dulu di masa Rasulullah di Mekah dan di Madinah, ketika ada sahabat yang saling syirka, saling berbisnis, join, atau saling berjual beli, atau saling pinjam meminjam, utang piutang, itu nggak ditanya tentang agunan dan lain sebagainya. Yang ditanya, antum muslim bukan? Saya muslim, ya sudah. Maka diawali dengan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu yang dipegang. Sudah terjadi itu. Kemudahan-kemudahan itu, pembiayaan kah, sirkah kah, utang piutang kah, pinjam meminjam kah, jalan. Karena yang dijadikan patokan, pegangan, syaratnya cuma satu, muslim. Kalau dia muslim pasti amanah, itu aja. Nah sekarang kalau ada faktanya muslim tidak amanah, berarti PR buat kita. Ada apa dengan muslim sehingga amanahnya itu hilang dari jati dirinya sebagai muslim. Hati-hati. Ya kan, kita harus belajar kembali ke khittah kita sebagai muslim.
Ya, kalau teman-teman kita dari saudara-saudara kita dari Ormas Persis Persatuan Islam itu punya slogan ana muslim qabla kulli syai'in. Saya muslim sebelum melakukan segala sesuatu. Itu bagus tuh, diambil pelajaran berharga dari teman-teman Persatuan Islam bahwa kita ini harus ingat sebelum melakukan apapun kita adalah muslim, sudah melakukan apapun kita muslim, akan mempertanggungjawabkan semuanya. Ya. Jadi apakah harus fatalis menerima keadaan nggak mengurus izinnya? Tetap pertama jadilah muslim yang amanah. Insya Allah walaupun sertifikatnya belum keluar, tetap dikawal dengan benar, diyakinkan kepada konsumen bahwa bahan baku dan prosesnya insya Allah halal, halalan thayyiban. Lalu yang kedua, ya minimal ada dululah ya informasi sebagai pengganti sementara bahwa proses perizinannya masih dalam waktu yang panjang, sehingga ada BPOM RI-nya, ada PIRT-nya, termasuk minta kepada MUI setempat di kota atau kabupaten itu untuk mengeluarkan surat keterangan sederhana lah, Pak, tolong dibantu Pak Kiai gitu kan, para ulama di MUI. LPPOM-nya masih ada sebetulnya, tapi dibuat tidak bisa bergerak karena ada Undang-Undang Jaminan Produk Halal, ada BPJPH. Nah, karena belum ada, dibuatkan surat keterangan sementara lah bahwa ini dalam proses, ya kan, sehingga dia tetap bisa ekspansi, mengirim keluar Jawa Tengah, ya kan, sampai ke Sumatera, ke lain sebagainya, bahkan bisa ekspor, kan hebat kalau sampai seperti itu. Jadi ada pihak-pihak yang saya rasa bisa kok menengahi ini. Para ulama itu kalau bisa memberikan jaminan, minimal endorse dari diri pribadi lah. Saya misalnya ketua MUI Kabupaten mana Semarang, atau kota ya, kota Semarang, dengan ini memberikan keterangan bahwa produk ini dalam pengawasan MUI, ya udah. Memang harus ada audiensi ya dari teman-teman POSEI dari Jawa Tengah ataupun POSEI Semarang atau juga Himah dari Unisula, boleh tuh dorong dosennya, ya kan, dorong aktivisnya untuk sinergi, untuk tabayun, untuk ini ngobrol sama MUI, Pak, tolonglah kami ini produk halal ini gimana gitu. Kan tetap butuh umat ini kepastian halalnya. Cuma BPJPH kan belum bisa, dia bingung sana sini kebentur, sana sini mentok. Ayolah yang ada dulu, jalan dulu. LPPOM MUI-nya sementara mengeluarkan dulu, ya kan. Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan jangan mahal-mahal proses pengurusannya karena juga umat itu sudah kesulitan hari ya, seperti itu insya Allah. Baik, mudah-mudahan tetap semangat ya, insya Allah ada jalan. Yang penting kita tetap berada di jalur Allah Subhanahu Wa Taala, ya, di jalan yang Allah dan Rasulnya ridho. Baik, mungkin satu lagi pertanyaan dari Ahwat, dari Ikhwan, apa ini semua isinya Ahwat? Saya memang dari tahun lalu ya, pertama kali diundang Himah, memang lebih banyak akhwat ya dibanding ikhwannya. Seperti itu sepertinya ya. Adakah ikhwan yang mewakili? Ada yang ikhwan yang mewakili pertanyaan? Silakan. Kalau tidak ada, ya silakan satu lagi barangkali ya, moderator izin biar tidak hanya satu. Kalau tidak salah di chat forum ada pertanyaan satu ya. Boleh dibacakan moderator? Pak, ini ada. Iya. Ini dari Mbak Salsabila Zulfani. Pak Anto ingin bertanya, saya Salsabila Zulfani, bagaimana menanggapi produsen atau pedagang yang memanfaatkan kata halal untuk promosi barang mereka, sedangkan mereka tidak begitu tahu bahan yang digunakan untuk produknya itu benar-benar halal atau tidak, gitu Pak. Betul, ya kan? Sebetulnya dengan bikin label halal itu kan cukup dengan kalimat tulisan bahasa Arab ya, ha, lam, alif, lal, lam gitu ya, halal. Itu orang Cina ataupun non Muslim bisa loh ngikutin begitu doang mah, ya halal. Itu kan sebetulnya hal yang perlu lebih dalam, betul tadi ya. Memang harus ada LPH ya, lembaga pemeriksa halal. Nah setelah ini Kasei Hima bisa tuh ngomong sama dekan, sama rektor, Pak, kampus kita menurut Undang-Undang Jaminan Produk Halal bisa loh punya LPH, punya lembaga pemeriksa halal. Nah itu bisa jadi tempat apa? Tempat mahasiswa magang, KKN, ya kan, dan beraktivitas pasca lulus. Kalau itu jadi lembaga bisnis bisa. Menghasilkan nggak? Menghasilkan, asal jelas gitu loh. Biayanya tidak terlalu berat, bisa menampung
aspirasi, juga cash flow-nya berjalan, RAB-nya bisa dibuat. Kan sebetulnya itu kayak bikin perusahaan, konsultan, ya nggak? LPH. Nah, sehingga tadi yang pedagang-pedagang nakal yang memanfaatkan kata halal padahal dia juga bukan muslim atau juga muslim tapi nggak asal-asalan, dia tidak meyakinkan bahwa produknya halal, bisa diperiksa. Kalau di IPB ya, IPB Bogor di kampus Dramaga itu saya salut. Kalau nggak salah sama yang kampus di sekitar Baranang Siang juga begitu ya. Jadi kan anak kosan itu pasti makannya tidak jauh-jauh dari warteg atau tempat makan ya, warung nasi di sekitar kosan gitu. Nah, itu yang bagus, mereka punya inisiatif untuk memberikan sertifikat bahwa warung ini sudah tersertifikasi oleh semacam LPH begitu. Tapi dulu bukan LPH, namanya apa gitu ya. Saya lihat tuh, saya jadi kalau masuk ke daerah kampus IPB baik di Dramaga maupun di Baranang Siang, ngecek dulu di dindingnya ada itu enggak keterangan sertifikat bahwa mereka itu bersih, higienis, insya Allah bahan-bahannya halal, kemudian dibina oleh IPB. Itu jaminan. Apalagi nih kampus Islam Unisula, sebetulnya punya peran yang bagus kalau di sekitar kampus minimal ya kan, atau radius berapa kilometer dari kampus itu langsung dibina mereka. Saya yakin mereka mau kok. Yang penting nggak ada biayanya. Nah, tinggal cari dari mana. Kampus bisa kerjasama CSR ya kan, Corporate Social Responsibility, dana dari perusahaan atau juga dari dana zakat, ya, dana wakaf, ya, dari dana infak dan sebagainya, kan bisa. Operasional tetap berjalan, masyarakat UMKM bisa terbantu. Minimal mereka ada jaminan dulu bahwa kampus membina. Kan ini tanggung jawab kampus juga kan, bahwa mahasiswa di sekitar kampusnya makan di tempat yang insya Allah terjamin higienis, ya kan, halal, thayyib, gitu. Mau minuman-minuman yang sekarang segala macam tuh ya, itu saya juga kadang-kadang takut tuh. Campur ini, campur itu, segala macam minuman kekinian, itu sudah diuji belum secara laboratorium? Enak sih, tapi saya ngeri gitu loh. Ini campur ini, nanti malah bikin penyakit di suatu saat. Gitu. Sementara ini belum tersentuh nih oleh BPOM, oleh LPPOM, tapi bisnisnya masif, ya nggak? Kayak kopi, kayak kafe kopi. Minuman-minuman boba lah, apalah, dulu ada Thai tea, ada capcin, kemudian ada boba, terus besok apalagi kali ya, saya bingung tuh, minuman tuh memang luar biasa sekali ya. Tapi itu luput dari pengawasan orang-orang yang punya kredibilitas di bidang halal gitu. Nah, jadi habis dari sini silakan ya dibuat tuh berita acara, diajukan kepada pembina, diajak audiensi kepada dekan, pada rektor atau wakil rektor, menggagas berdirinya LPH atau semacam itu. Sehingga bisnis-bisnis UMKM di sekitar kampus Unisula itu bisa berhubungan dengan Lajis Sultan Agung. Nanti saya beri nomornya juga ya lewat panitia nih. Rekan saya ini yang tadi saya bilang Ustadz Hasanuddin yang didaulat sebagai Direktur Lajis Sultan Agung di Semarang ya, satu yayasan dengan kampus. Mungkin beliau bisa mencari sumber dana dari mana bisa satu UMKM itu dibantu untuk bisa memiliki sertifikat pembinaan dari kampus Unisula lah, bahwa warung ini diawasi, dibina oleh tim kampus, bahwa dari mana mereka bahannya, prosesnya, tempatnya layak atau tidak, higienis, halal, tidak, itu benar-benar diuji. Sehingga teman-teman mahasiswa yang ketika nanti sudah mulai aktif lagi ke kampus, itu ketika masuk warungnya terjamin. Masyarakat sekitar juga yang makan di sekitar kampus juga yakin, oh ini keren nih, warungnya ada jaminan dari kampus. Itu namanya pengabdian masyarakat. Ya, jadi PKM itu penting untuk kita coba terapkan bagian dari kewajiban sebagai warga kampus, namanya Tridharma pendidikan. Bukan hanya pendidikan pengajaran, tapi juga penelitian, serta yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat. Yuk, habis ini kita cari apa saja celah-celah pengabdian kepada masyarakat. Salah satunya ini, membina UMKM yang ada di sekitar kampus, membantu mereka pembukuan, yang anak-anak akuntansi, ya kan keren tuh. Kemudian yang anak-anak manajemen pemasaran, membantu mereka membranding
membuat marketplace atau juga akun online-nya untuk mereka bisa berjual secara online, ya, berjual beli secara online. Ini kan bagus. Banyak tuh yang bisa disentuh oleh Hima setelah kita membahas kajian ini, sehingga kita ada nilai amal solehnya, ada pengabdian kepada masyarakatnya. Nah, yang nonton dari Kalam TV juga bisa menjadi inspirasi dimanapun kita berada, kita bisa membantu. Ya, minimal kalau kita nggak bisa bantu uang, nggak bisa bantu harta, kita bisa bantu meningkatkan kualitas dari bisnis UMKM Muslim kita. Insya Allah lebih bisa survive dan struggle menghadapi masa pandemi ini. Seperti itu ya. Insya Allah kalau kita bisa antisipasi, kalau bisa ditegur ya ditegur. Kalau memang ternyata dia melakukan kecerobohan dalam pelayanan dan juga pengemasan, penyajian, ya, tapi kalau dia sudah sesuai halal didukung. Ini PR kita. Yang seperti itu yang bertanya Mbak Salsabila dan yang lain sebagainya. Insya Allah saya kira di lain kesempatan kita bisa melanjutkan kembali ya, dengan senang hati. Begitupun Pak Yatna, insya Allah akan juga dengan senang hati memfasilitasi ya siapapun dari umat Islam Indonesia yang mau belajar. Hari ini kita satu sisi sebetulnya dipersulit ruang geraknya untuk bertemu langsung, tapi di sisi yang lain kita diberikan kemudahan. Saya dari Jakarta Selatan bisa bertemu dengan teman-teman mahasiswa Unisula di Semarang hanya dengan berhadapan di depan HP ataupun laptop ya, PC, sehingga mudah kajian kita. Didukung juga data kita ini disimpan di link channel YouTube-nya Kalam TV. Jadi kapanpun masih bisa diperiksa ulang, masih ditonton ulang, bisa di-share kemana-mana bahwa ini siarnya teman-teman Hima. Jadi habis ini jangan lupa ya, linknya YouTube Kalam TV untuk kajian kita di-share kemana-mana sehingga menunjukkan Himah masih ada loh, insya Allah ya. Tetap istiqomah, tetap memberi manfaat. Ya, insya Allah sampai kapanpun kita menjadi bagian dari dakwah Islam, khususnya dakwah fikih muamalah dan ekonomi Islam. Ya, seperti itu saya kira. Terima kasih atas undangannya, waktunya, atensinya, pertanyaannya. Mohon maaf kalau ada yang belum sempat terjawab. Kalau ada lagi bisa oleh panitia dikumpulkan lalu ditanyakan secara pribadi kepada nomor WhatsApp saya. Insya Allah nanti saya jawab satu persatu. Atau kita buat lagi nanti kajian berikutnya di bulan-bulan selanjutnya. Demikian, saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Yang benar semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada yang salah, yang kurang, yang keliru, itu datang dari kebodohan saya, dari kefakiran saya. Ya, saya mohon maaf atas itu semua. Insya Allah, mudah-mudahan kita semua selalu berada di dalam lindungan Allah SWT dalam hidayahnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Amin insyaallah. Ya, barakallahu fikum wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ketujuh adalah sesi foto bersama. Diharapkan kepada seluruh partisipan untuk on kamera. Ya. Dikasih aba-aba barangkali ya, kalau mau diambil screenshotnya, 1, 2, 3, jadi senyumnya sudah dipersiapkan. Silakan. Untuk operator bisa mengaba-ngaba. Saya beri aba-aba ya teman-teman. 1, 2, 3. Mungkin bisa slide selanjutnya. Slide selanjutnya, silakan. 1, 2, 3. Ya. Cukup. Ya. Memasuki acara yang terakhir adalah penutup. Terima kasih kepada para narasumber yang telah berkenan berbagi ilmu, pengalaman, dan sharing kepada Pak Anto Aprianto MEI yang telah bersedia hadir, serta seluruh peserta yang turut berpartisipasi. Marilah kita tutup acara kajian ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallah. Terima kasih. Kita doa kepada teman-teman ya.
Subhanakallahumma wa bihamdika Hamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi